Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika Agustin Rahmawati. Hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Ada yang tahu apa itu teks anekdot? KD teks anekdot hari ini adalah mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot, kemudian menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. Masih ingatkah kalian apa saja sih ciri-ciri teks anekdot? Nah, baik. Yang pertama adalah berisi kritikan atau sindiran. Yang kedua, ditujukan untuk orang-orang penting atau layanan publik. Yang ketiga, yaitu mempunyai makna tersirat di dalamnya dan bersifat humoris, lucu, serta menggelitik. Setelah kalian mengetahui apa saja ciri-ciri teks anekdot, sekarang kita akan mempelajari mengenai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima adalah koda. Abstrak merupakan bagian struktur teks anekdot yang terletak di awal paragraf. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa terjadi. Krisis adalah bagian terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Reaksi merupakan bagian cara penulis atau yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Dan yang terakhir yaitu koda adalah akhir cerita. Bisa juga berupa simpulan mengenai kejadian yang dialami sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kebahasaan teks anekdot. Kebahasaan teks anekdot terdapat beberapa hal. Yang pertama, yaitu kata kias. Yang kedua, kalimat retorik. Ketiga, kalimat yang menyatakan masa lampau. Yang keempat, konjungsi temporal. Dan yang terakhir, yaitu kata kerja aksi. Nah, kita akan mempelajari satu persatu mengenai kebahasaan teks anekdot, dimulai dari kata kias. Apa sih kata kias itu? Nah, kata kias adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata kias bisa berupa ungkapan dan peribahasa. Yang kedua, kalimat retorik. Kalimat retorik merupakan sebuah kalimat yang berbentuk pertanyaan namun bukan untuk menanyakan suatu hal. Maksudnya, pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari seseorang. Biasanya,
Tujuan menggunakan kalimat retorik ini untuk memberikan motivasi, penegasan, pikiran atau ide, semangat, dan kritikan. Yang ketiga, yaitu kalimat yang menyatakan masa lampau. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau biasanya menggunakan penanda pada suatu hari, hari itu, pada peristiwa itu, dan sebagainya. Yang keempat, konjungsi temporal. Untuk menghubungkan kejadian demi kejadian yang dibedakan waktu, maka digunakanlah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang merujuk pada urutan waktu. Yang terakhir yaitu kata kerja aksi. Kata kerja aksi di dalam anekdot yaitu kata kerja atau dalam bentuk predikat dalam kalimat yang bersifat aktif. Artinya, subjek melakukan kegiatan, tindakan, aksi, atau perbuatan yang tampak atau kasat mata. Kata kerja aksi umumnya dibentuk dari kata dasar dengan imbuhan me atau ber. Contohnya adalah menangis, menatap, memakan, menegur, menulis, berdiri, berlari, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian pasti sudah memahami bagaimana struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot. Coba sekarang kalian perhatikan contoh teks anekdot berikut ini. Pada slide ini, kalian akan membaca sebuah teks anekdot berjudul Lempar Jumroh Koruptor. Setelah kalian membaca contoh teks anekdot berjudul Lempar Jumroh Koruptor tadi, sekarang saatnya kalian mengulas struktur dan kebahasaan dari contoh teks anekdot tersebut. Setelah itu, coba kalian tulis ke dalam buku catatan kalian masing-masing. Jika sudah selesai membuat ulasan struktur dan kebahasaan teks anekdot berjudul Lempar Jumroh Koruptor, selanjutnya kalian akan melakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan selanjutnya yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan dari teks anekdot berjudul Lempar Jumroh Koruptor. Tulis hasil pekerjaan kalian ke dalam buku catatan pribadi. Jika sudah selesai mengerjakan sampai tahap mengevaluasi, langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah mempublikasikan hasil pekerjaan kalian melalui akun Instagram masing-masing. Jika sudah selesai, kalian bisa mention Bu Ika dan Bu Ika akan memberikan penilaian serta memberikan komentar pada akun Instagram kalian masing-masing. Akhirnya, pembelajaran hari ini mengenai teks anekdot dapat kita laksanakan dengan lancar. Tak lupa, kita harus senantiasa selalu bersyukur dan tetaplah terus belajar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.